Selamat datang pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum memahami terkait lembaga keuangan syariah, kita harus paham dulu apa itu sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utamanya mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa di samping untuk investasi, sehingga ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran maupun Sunnah. Adapun perkembangan dari sistem keuangan syariah telah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan yang berbasis pada syariah. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dalam bidang keuangan. Pada aktivitasnya, kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema, atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya, lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia, sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun pembagiannya, lembaga keuangan terbagi atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan BPR. Bank umum sendiri terbagi atas bank umum syariah dan bank umum konvensional. Sedang BPR terbagi atas BPR syariah dan BPR konvensional. Untuk lembaga keuangan yang bukan bank terdiri atas asuransi, leasing, BMT, pegadaian, pasar modal, dan reksadana. Perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank dilihat dari proses penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank untuk penghimpunan dana dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedang untuk penyaluran dana digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Ditujukan kepada badan usaha maupun individu, dilakukan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Non-bank untuk proses penghimpunan dana hanya dilakukan secara tidak langsung dari masyarakat. Untuk penyaluran dana, terutama untuk tujuan investasi, terutama kepada badan usaha, dan dilakukan dalam jangka menengah dan panjang. Prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah meliputi 3. Yang pertama yaitu bebas maghrib, maisir, gharar, haram, dan riba serta batil. Maisir berarti spekulasi, secara bahasa artinya judi, secara umum yaitu mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan atau spekulasi. Gharar secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, jabatan, keinginan, ataupun lainnya. Haram secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Dalam aktivitas ekonomi, umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan produk yang halal saja. Riba secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh.
Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Batil secara bahasa artinya batal atau tidak sah. Dalam aktivitas ekonomi, tidak boleh melakukan kegiatan atau usaha dengan jalan yang batil, seperti contohnya mengurangi berat timbangan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga yaitu menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, maupun sedekah. OJK selaku otoritas jasa keuangan juga mengidentifikasi transaksi yang dilarang. Penyebabnya karena haram pada zatnya atau lidzatihi, haram selain zatnya yaitu antara dimingkum dan melanggar prinsip keadilan. Yang ketiga adalah tidak sah. Adapun untuk haram selain zatnya yaitu melanggar prinsip antara dimingkum, seperti contohnya tadlis. Kemudian melanggar prinsip keadilan seperti ihtikar, bai najasi, ngoror, dan riba. Untuk tidak sahnya bisa dikarenakan rukunnya tidak terpenuhi karena ta'aluk dan karena tu'inwan. Ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam mata kuliah lembaga keuangan syariah, meliputi 13 topik. Yang pertama, konsep dasar lembaga keuangan. 2, bank syariah. Ketiga, bank perkreditan rakyat syariah. Keempat, asuransi syariah. Kelima, baitul mal wa tamwil. Keenam, lembaga pengelola zakat. 7, lembaga pengelola wakaf. 8, pegadaian syariah. 9, dana pensiun syariah. 10, perusahaan pembiayaan syariah. 11, modal ventura syariah. 12, pasar modal syariah. Dan ke-13 adalah reksadana syariah. 13 topik tersebut akan kita kupas selama 1 semester. Dan untuk sub-sub poin pada topik bisa dilihat pada RPS maupun outline yang akan saya share ke e-learning masing-masing. Pesan dari Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim, kita awali perkuliahan selama 1 semester dengan baik, semoga bisa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Terus semangat, tetap disiplin, dan tekun menjalani perkuliahan lembaga keuangan syariah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.